Raja Empat, saya belum pernah ke sana dan sangat-sangat pingin dari dulu ke sana. Sekarang hendak dirusak dengan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil sekitarnya, terutama di Pulau Gak ya. Dan luar biasanya menteri yang katakanlah orang Papua, Bahlil, mengatakan itu izin usaha pertambangannya, pertambangan nikel, tentu saja sangat berbahaya, tidak saat dia jadi menteri. Saya akan ulas itu. Jadi dia mau melarikan dari tanggung jawab, ya, kurang lebih begitu. Kenapa disebut lari dari tanggung jawab? Kalau disimak ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesungguhnya Pak Menteri tidak bisa menghindar dari dua hal. Pertama, kalau ternyata ketentuan undang-undang melarang untuk dilakukan pertambangan, maka sesungguhnya ada tanggung jawab negara untuk menghentikan aktivitas pertambangan itu. Saya mau beritahu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tadi, bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut. 1. Konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negara. Sebutkan di mana urusan yang berkaitan dengan pertambangan berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu tidak boleh menurut saya aktivitas apapun bertentangan dengan undang-undang terjadi. Lalu Pak Menteri mengatakan diberhentikan aktivitas pertambangan itu sementara. Coba Pak Menteri simak ketentuan pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 1. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang menyatakan bahwa Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan. Menerbitkan dan mencabut. Saya dengar ada artis yang berbisnis di sekitar pulau itu untuk bisnis pariwisata ya. Dia sudah mengatakan bahwa terjadi dampak terhadap lingkungan, ada coral bleaching ya. Coral bleaching itu terumbu karang itu berubah warna jadi lebih pucat, tidak berwarna akibat perubahan ekosistem yang terjadi pemanasan, terjadi perubahan iklim yang merusak mereka. Jadi kayak alam itu tidak nyaman gitu ya, sehingga batu koral itu berubah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus segera direspon oleh Pak Menteri dengan mencabut izin tambang, apalagi berdasarkan ketentuan pasal 23 tidak diperbolehkan tambang di pulau-pulau kecil kita. Kenapa kemudian harus dihentikan sementara? Saya tidak merasa langsung eksekusi karena perlu melihat langsung ya. Menteri melihat langsung, anak buahnya sebanyak apa begitu ya, yang bisa mengkonfirmasi telah terjadi aktivitas tambang yang terlarang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi, tidak lagi dibangun argumentasi bahwa dihentikan sementara, saya harus lihat langsung. Forensik oleh Bareskrim yang dikatakan identik di sini kan berarti sama persis dengan yang aslinya. Nah, kemudian ketika setelah dilakukan uji laboratorium melalui beberapa parameter, misalnya ijazah milik teman-teman beliau atau ijazah, kalau menurut saya punya pengetahuan untuk mengidentikan sesuatu dokumen dengan dokumen yang lain, mau lihat dia asli atau tidak, berarti
parameternya itu salah satunya dokumen asli. Nah, menurut saya kalau memang Bareskrim sudah menyatakan bahwa itu identik, sebagai warga saya hanya mempercayai lembaga resmi itu saja, Mas. Selebihnya biarkan proses tetap berjalan. Iya, tapi gini Bang, kalau lebih kasus kita lihat ya, kasus narkoba, barang bukti fisiknya dilihatin tuh, berapa rentetan narkoba di meja. Terus kasus begal, alat buktinya itu diperlihatkan golok senjata tajam. Kenapa kasus ijazah fisiknya nggak diperlihatkan Bang? Yang dilihatkan transkrip, foto. Andai kata diperlihatkan sama Bareskrim seperti kasus narkoba, kasus senjata tajam sebagai barang bukti, rakyat percaya fisiknya. Izin Bang, izin Bang. Kalau terkait kenapa tidak ditunjukkan ijazah aslinya beliau, mohon maaf Bang, sekali lagi bilang saya tidak ada di pihak mana-mana ya Bang ya, ini pendapat saya aja. Nah, kalau terkait dengan tidak ditunjukkan ijazah, ini untuk gini aja, saya intercept. Ini untuk pengetahuan kita juga. Saya tadi banyak mendengar tuh dari Bang Otak ya. Jadi tapi begini ya, saya intercept sebentar ya. Apakah memang sudah diuji? Kan itu uji identifikasi namanya, melihat kesamaan ya. Apakah teman-temannya itu yang menjadi pembanding itu sudah pasti bahwa dia ijazahnya adalah asli? Jangan-jangan ya bisa direkayasa sehingga seolah-olah itu asli kemudian diperlihatkan ke masyarakat. Kan belum ada juga itu ujinya ya, bahwa dua orang yang diperbandingkan itu adalah betul-betul melalui prosedur yang benar. Tetapi beginilah ya, di dalam dunia pendidikan ya, kalau ingin mengetahui keahlian pendidikan itu kan begini ya. Boleh saya bicara sedikit ya? Boleh. Jadi begini, jadi pendidikan itu begini, itu adalah satu sistem yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya. Jadi sistem itu apa? Ada input, proses, output, outcome, dan impact ya. Nah, seseorang dikatakan betul-betul mengikuti satu proses belajar mengajar itu, outputnya itu adalah mahasiswanya si pembelajarnya ini. Kemudian prosesnya itu adalah proses yang dia lalui sehingga sampai selesai minimal 144 SKS ya. Itu yang harus dia lalui melalui proses belajar mengajar. Apa itu proses belajar mengajar? Bukan hanya di depan kelas. Jadi semua yang termuat di dalam kurikulum itu ada di dalam proses, termasuk dia KKN-nya, termasuk dia penulisan. Mungkin juga ada praktek kerja yang kalau dia teknik itu biasanya kita ada praktek kerja praktek 1, praktek 2 begitu biasanya gitu ya. Itu semua punya nilai, ada kumnya. Seperti skripsi, kumnya berapa itu? 6 SKS misalnya gitu ya. Itu harus dilalui semua sehingga terkumpullah menjadi 144 SKS. Itu dia di situ. Jadi nggak bisa diperbandingkan, maksudnya yang temannya si A si B sama dia. Apa itu temannya itu juga melalui proses yang benar kan? Belum, masih dipertanyakan kan, belum tentu. Ini sedikit pengetahuan sih ya, biar kita sedikit terbuka wawasan ya. Jadi nggak bisa keabsahan sebuah ijazah itu diperbandingkan dengan ijazah orang lain karena belum tentu yang si A dan si B itu melalui juga proses pendidikan yang benar gitu. Di situ saya agak sedikit tergelitik ya untuk mengkritisinya tuh di situ sebenarnya. Harusnya nih idealnya itu dilihat tahun berapa dia masuk. Mulai itu kan dulu tuh ada masuk Spenmaru ya. Spenmaru itu kita bisa lihat dia lulus tahun berapa. Nah ada nanti dari Spenmaru itu dibuatlah dia nanti kalau nggak salah itu nomor induk mahasiswanya, misalnya tahun berapa, tahun 81, jadi 80 kemudian kode fakultasnya tuh itu di situ harus. Nah di situ aja udah salah. Jadi kode fakultas dan kode masuk Spenmarunya itu salah dibuat di itu, di nomor induk mahasiswanya itu ya.
Kemudian apalagi, nah waktu itu ada ospek kan, ospek orientasi mahasiswa itu ya. Ada juga kumnya itu penilaiannya di situ. Jadi semua prosedur yang dia lalui ketika kuliah itu yang namanya kurikulum. Itu yang harus kita lihat, betulkah itu memenuhi syarat sehingga dia sah diberikan ijazah itu ya. Itu. Nah, yang banyak sekarang menjadi pertanyaan ya, ketika membayar SPP itu dia ternyata di situ dia contreng itu adalah sarjana muda. Nah, dari mana taunya sarjana muda dia contreng dan juga SKS-nya itu hanya 122. Kalau S1 itu SKS-nya harus 100 minimal 144 ya, baru bisa S1, baru bisa menyandang insinyur. Nah, selanjutnya dia banyak hal itu mencurigakan ketika dia bicara bahwa Pak Kasmujo itu adalah dulu pembimbing skripsi dia gitu ya. Ternyata Pak Kasmujo juga nggak ngaku. Jadi persoalannya bukan soal benar atau tidak. Jadi orang tuh sulit mempercayai karena berubah-berubah terus. Itu sih kita. Oke ya. Baik, Bu. Terima kasih. Izin, Bu. Nah, menurut saya yang sudah dilakukan prosedur yang tadi Ibu sampaikan itu, saya meyakini bahwa pihak Polri sudah melaksanakan sesuai. Itu keyakinan saya. Lalu terkait yang Bang ini otak kosong menyampaikan kenapa tidak ditunjukkan ijazah aslinya saja, sama seperti kasus atau kasus begal itu. Nah, ijazah asli ini dia masuk dalam kategori data pribadi, Bang, hingga tidak bisa dipublikasikan tanpa seizin yang bersangkutan. Sama pula, Bang, mohon maaf, dengan ijazah saya misalnya, tidak ada seorang pun bisa mempublikasikan dokumen pribadi saya seperti ijazah dalam hal ini. Nah, sekarang kalau ada yang mempublikasikan ijazah saya, otomatis ada sanksinya, Bang, sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin menurut saya seperti itu, Bang. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kekurangan. Enggak apa-apa, keluarin aja kita diskusi apa-apa. tapi jangan Nggak panas apa-apa. ya. Jangan Jadi ini panas, ya, maksud saya kita nggak Bang perlu. El, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 27 berbunyi menetapkan bahwa setiap orang berhak dan wajib ya memperoleh informasi publik. Ini termasuk informasi yang disimpan badan-badan publik. Badan publik itu bisa korporasi, dari pemerintahan, lembaga yang bernaung di pemerintahan. Contohnya adalah Danantara. Jokowi masih menjabat sebagai Dewan Penasihat Danantara. Nah, di sini badan publik itu bisa pejabat negara, bisa korporasi berbentuk pemerintah dan lembaga. Nah, yang abang katakan dengan undang-undang pribadi, iya benar, itu pribadi. Tapi kan Jokowi pejabat publik yang diterapkan pasal 27 Undang-Undang Keterbukaan Publik Nomor 14 2018. Itu yang disasar. Kita sebagai masyarakat berhak, kecuali Presiden tidak menerima uang 30 juta berdasarkan Undang-Undang 7 nomor tahun 87, 30 juta tuh mantan presiden dan wakil presiden masih dapat pensiunan. Yang kedua, dia sebagai pejabat publik, sebagai Dewan Penasehat. Disinilah makanya, Bang, kalau kita berargumentasi undang-undang dilawan undang-undang, kita pelajarin dulu nih apa yang kita terapkan. Ketika pengadilan juga begitu, antara jaksa dan pengacara pembela ini berbasis undang-undang, pertengkaran. Nah, ketika argumentasi undang-undang saya nggak bisa dipatahkan, berarti abang kalah. Yang abang bilang undang-undangan data publik, saya bantah dengan undang-undang juga. Nah, abang sekarang bantah lagi dengan undang-undang, jadi kita enak narasinya. Begitu, Bang. Pak Otak, aku mau nanya. Jadi semua lembaga yang menjalankan fungsi publik itu bisa dimasukkan sebagai pejabat publik ya? Ya bisa. Itu kan kayak lembaga pendidikan berbentuk UGM. Di antaranya rektorat. Dia pejabat publik. Dia harus transparan.
berdasarkan pasal 27. Kecuali dia masuk undang-undang apa namanya rahasia negara. Undang-undang rahasia negara itu tentang apa sih? Tentang kebijakan, alokasi anggaran, alat-alat perang, pesawat, senjata. Itu undang-undang rahasia negara yang Itu harus nggak boleh ya? nggak boleh. Nanti bahaya, bocor, bisa kekuatan kita berapa senjatanya, berapa rudalnya. Itu yang harus tutupi. Oh iya iya. Nah, iya, kalau iya. dokumen itu pejabat publik harus, kecuali pribadi. Kayak Abang RR nih. Abang RR berhak. Nggak boleh. Abang RR bisa nuntut orang lain. Permasalahannya kan Jokowi bukan pribadi, dia pejabat publik. Yang harus diperlihatkan. Gitu. Dapat ilmu nih gua. Baik bang, izin bang. Gini bang, soal keterbukaan informasi publik dan soal perlindungan data pribadi, ini dua hal yang mirip tapi sebenarnya tidak sama bang. Menurut saya, karena gini bang, yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi itu beda. Nah dengan demikian, kalau kita merujuk kepada asas hukum, dalam hal ini kita pakai ketentuan yang mana bang? Mohon maaf, ada mahasiswa semester 1 punya istilah, mohon maaf, lex specialis derogat legi generali dan sebagainya itu. Bahwa dalam mengurus sebuah kasus, kita pakai asas hukum yang itu, bahwa ketentuan yang khusus dia menyampingkan yang umum. Nah sekarang soal data pribadi seseorang, kalau menurut saya gini bang, kenapa waktu beliau masih menjabat, kan kasus ini sudah bergulir sejak lama. Tapi waktu beliau masih menjabat, beliau tidak memproses ini. Tapi setelah beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah jadi kembali ke rakyat biasa, baru beliau mulai berproses. Menurut saya, supaya memang